Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Rosanita Trulovin Hadi Putri. Saya merupakan dosen tetap Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah biokonservasi. Mata kuliah biokonservasi ini diampu oleh mahasiswa semester 7 yang sebelumnya telah melakukan mata kuliah ekologi sebagai mata kuliah wajib, dan mata kuliah ini memiliki bobot SKS 2 SKS. Pada mata kuliah ini terdiri atas 14 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan itu terdiri atas pemberian materi dan juga kuis serta presentasi interaktif di dalam kelas, serta 2 materi yang terdiri atas UTS serta UAS. Mata kuliah ini memiliki beberapa macam materi. Materi ini dikaji yang pertama, konsep konservasi yang diuraikan berdasarkan definisi, tujuan, serta manfaat. Lalu terdapat kebijakan konservasi dan tata kelola konservasi, serta etika lingkungan dan pengelolaan sumber daya, elemen biodiversitas, konservasi spesies dan juga komunitas, lalu kelangkaan dan kepunahan spesies, dan yang terakhir adalah pengelolaan kawasan konservasi. Pada akhir mata kuliah biokonservasi ini, mahasiswa diharapkan dapat membuat suatu laporan penelitian terkait dengan konservasi alam sekitar yang nantinya tujuannya memiliki agar mahasiswa dapat mengembangkan lebih lanjut dalam bentuk artikel ataupun jurnal. Mata kuliah biokonservasi ini juga memiliki CPL yang terdiri atas CPL 1, CPL 2, CPL 3, dan juga CPL 4. Adapun CPMK pada mata kuliah biokonservasi ini terdiri atas CPMK 1, di mana mahasiswa mampu membangun sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang konservasi secara mandiri. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep biologi konservasi dalam pengelolaan sumber daya hayati di lingkungan. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis data kondisi konservasi, biodiversitas, dan sumber daya alam. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu membuat rancangan konsep pelestarian hayati dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam pembelajaran ini dilakukan 3 komponen, yaitu yang pertama delivery, interaction, dan assessment. Pada proses pembelajaran delivery ialah penyampaian materi kepada mahasiswa dengan adanya penyampaian presentasi secara interaktif yang dimana siswa dapat mengunduhnya di Google Classroom yang sebelumnya sudah saya sampaikan pada awal pertemuan. Mahasiswa menggunakan media pembelajaran interaktif berupa lembar kegiatan mahasiswa, penggunaan kuis lewat Quizizz, Kahoot atau Wordwall, dan juga penyampaian materi melalui PPT ataupun Canva. Interaction pembelajaran ini menggunakan pembelajaran 2 arah antara mahasiswa beserta dosen dengan adanya pemberian tanya jawab, diskusi, kolaborasi, serta pemberian umpan balik. Asesmen yang saya lakukan pada mata kuliah ini terdiri atas asesmen formatif, di mana asesmen tersebut saya dapatkan dari tugas siswa selama mengerjakan pembelajaran biokonservasi, tugas diskusi dengan sesama teman, penilaian teman sebaya, dan juga tugas akhir dari mata kuliah. Lalu penilaian sumatif saya dapatkan dari penilaian UTS dan juga UAS. Model pembelajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah biokonservasi ialah problem based learning dan juga project based learning, di mana menggunakan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran kolaboratif kelompok, presentasi interaktif, dan juga respon kreatif. Adapun referensi yang saya gunakan untuk mata kuliah biokonservasi ini ialah berdasarkan buku dari para ahli dan juga kebaharuan materi dari artikel maupun jurnal. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran yang saya lakukan saat pemberian materi biokonservasi kepada mahasiswa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua sehat? Sehat.
sepertinya semua ceria. Oke. Untuk pada hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, apakah masih ada yang mengingat untuk pertemuan kemarin kita membahas tentang materi apa? Ada yang mau memberikan pendapatnya terkait pertemuan yang kemarin? Saya, Bu. Oke, boleh. Jadi pertemuan sebelumnya itu membahas tentang bagaimana kita melestarikan keanekaragaman spesies dan komunitas secara ex situ dan in situ, serta bagaimana penanggulangan terkait ancaman terhadap biodiversitas. Oke, baik sekali jawabannya terkait dengan materi kita sebelumnya. Untuk mengawali saya absen terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk untuk pertemuan ke-13 ini, teman-temannya? Oke, masuk semua ya. Terima kasih. Kita masuk ke materi kita hari ini, biokonservasi, materi kelangkaan dan kepunahan spesies. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa yang perlu kalian pahami. Jadi harapannya setelah pertemuan hari ini kalian akan mendapatkan materi kelangkaan dan kepunahan spesies. Ini tujuan kita hari ini. Kalian dapat menjelaskan perbedaan kelangkaan dan kepunahan. Lalu dapat menemukan faktor kelangkaan dan kepunahan. Selanjutnya dapat menentukan tingkat kepunahan spesies, dan yang terakhir adalah kalian setidaknya dapat menganalisis dampak dari kelangkaan dan kepunahan spesies. Oke, mari kita masuk ke dalam materi. Sebelumnya kalian lihat dulu gambar yang ada di layar monitor ini. Ada A, B, dan C. Bisa kalian cermati terlebih dahulu. Untuk gambar A ini, kalian tahu gambar apa? Mangga. Oke, mangga. Apakah ada yang bisa mengetahui mangga apa kira-kira? Belum pernah mengetahui sebelumnya? Bentukannya memang seperti mangga ya, tapi memang bentuknya sedikit berwarna merah. Lalu untuk yang B ini, kira-kira apa dia? Anggrek. Oke, sesuai dengan warnanya juga. Dia termasuk anggrek? Hitam. Oke, untuk yang C? Oke, bukan ya. Lalu untuk yang A itu tadi kalian menjawab mangga itu sudah tepat. Itu namanya mangga kasturi. Sudah pernah mendengar mangga kasturi? Belum pernah? Mangga kasturi itu dia bentuknya seperti itu, jadi agak berwarna merah, hampir seperti apel warnanya. Lalu untuk yang B itu benar, itu adalah anggrek hitam. Dia anggrek hitam yang berasal dari Papua. Lalu ada yang C ini bukan alpukat ya, ini bentukannya memang seperti alpukat tapi bukan. Dia ini lebih ke hampir besar seperti buah kelapa. Namanya adalah buah maja. Mungkin di sini ada yang berasal dari kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto. Nah, ini asalnya adalah dari sana, buah maja. Jadi dia ada dari zaman kerajaan Majapahit. Makanya namanya Majapahit, karena buah maja ini sebenarnya rasanya pahit, betul. Namanya pahit, makanya ada kerajaan namanya Majapahit, dari adanya buah maja yang banyak sekali di kerajaan Majapahit. Itu ya. Dari ketiga ini, A, B, dan C ini, kira-kira kalian mengetahui enggak ya, mana yang sekiranya spesies yang sudah langka atau yang sudah punah? Ada yang bisa menjawab? Untuk yang A sendiri, kira-kira dia termasuk langka apa punah? Kalau dilihat dari bentuknya. Langka, punah? Yang A itu dia punah. Karena kita kalau di dalam kehidupan sehari-hari juga banyaknya taunya mangga warnanya yang warna hijau. Atau mungkin dia yang warna oranye kuning, betul. Kalau yang untuk merah mungkin masih ada, namun mungkin dia seling. Hasil genetik dari kastuari sama buah mangga yang lain mungkin ada. Tapi untuk buah mangga kastuarinya sendiri dia sudah punah. Betul. Lalu ada yang anggrek hitam dari Papua. Ini kira-kira dia masih langka apa sudah punah?
Oke, kalian bisa menemui anggrek hitam ini di Papua masih ada. Namun untuk banyaknya dia sudah tidak terlalu banyak daripada dahulu. Jadi dia sudah termasuk dalam kategori langka. Lalu untuk buah maja ini, kalian masih pernah melihat buah maja enggak? Masih. Iya, masih. Berarti untuk kondisinya dia apakah punah atau langka? Oke, dia kan masih banyak ditemui juga. Kalau kalian ada di jalan mungkin Mojokerto, daerah kabupaten tuh masih banyak sekali pohon buah maja. Jadi nanti kalau kalian yang masih kepo apa ya buah maja itu bisa datang ke Mojokerto ya. Nah, adakah yang bisa menjelaskan ke Bu Rosa terkait dengan kita tadi ngomong kelangkaan, ngomong kepunahan? Adakah yang bisa menjawab kira-kira apa sih kelangkaan dan apa sih itu kepunahan? Saya Bu. Oke, boleh Iranti. Baik, kalau kelangkaan itu merupakan suatu kondisi di mana spesies masih ada di bumi namun jumlahnya sedikit. Sedangkan kepunahan yaitu merupakan suatu spesies secara total yang tidak ada di bumi. Oke, boleh dikasih applause ya? Oke. Terima kasih untuk Iranti yang sudah menjawab dengan baik bahwa memang kelangkaan dan kepunahan itu perbedaannya antara kalau kelangkaan dia itu memang masih ada namun sedikit sekali. Lalu untuk yang dikatakan kepunahan berarti namanya punah, itu berarti ya sudah tidak ada, benar-benar tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar tidak hidup. Gitu ya. Oke, untuk kelangkaan dan kepunahan sendiri itu ada memiliki beberapa faktor. Saya mengambil dari website Defender of Wildlife 2022. Jadi dia menyatakan ada beberapa faktor terkait dengan kelangkaan dan kepunahan. Yang pertama itu ada hilangnya fragmentasi habitat. Jadi pada tahun ke tahun yang namanya habitat hutan, laut pun juga bisa mau di dataran tinggi ataupun dataran rendah, semua spesies entah itu hewan ataupun tumbuhan itu dia akan mengalami namanya fragmentasi, hilangnya ekosistem yang berada secara lingkungan hidup dia berkurang. Karena hal itu menyebabkan mereka kehilangan tempat tinggal sehingga banyak yang mungkin mengalami kelangkaan ataupun yang sampai parah bisa menjadi punah. Lalu eksploitasi berlebihan. Karena sebetulnya kalau mungkin kalian pernah tahu kura-kura. Kura-kura itu kan sebenarnya dikatakan langka untuk saat ini. Tapi kenapa dahulu kala kok tidak dikatakan langka? Karena banyak dieksploitasi, terutama bagian, kalau kura-kura yang dieksploitasi biasanya bagian apa? Betul, bagian cangkangnya. Cangkang kura-kura itu kan kalau dijual tuh, kalau kalian mungkin keluar rumah orang kaya gitu, biasanya kan kalian tahu ada pajangan tempurung kura-kura, tempurung penyu dan lain-lain, itu memang diperjualbelikan. Dulu dijualbelikan dia modelnya bagus, kokoh dan bisa dibuat pajangan, itu mahal sekali memang nilainya. Jadi banyak sekali orang yang buru-buru untuk mengambil kura-kura atau penyu di laut untuk dieksploitasi, cangkangnya dijual. Seperti itu ya perbedaannya. Mari kita diskusi ya agar ruangan ini ya lebih meriah lagi pembelajaran kita hari ini. Bisa silakan di-scan untuk di depan, bisa scan, bisa dilihat handphonenya. Oke. Itu isinya adalah terkait lembar kegiatan mahasiswa ya. Kalian bisa melihat di sini. Saya akan membagikan lembar. Di sini nanti kalian bisa isi
terkait dengan kegiatan kita hari ini. Jadi nanti kalian juga bisa mempresentasikan hasil dari diskusi kalian dan ditulis di lembar kegiatan mahasiswa ini. Tiap mahasiswa bisa melihat lembarnya melalui scan di depan ya. Saya bagikan untuk per kelompok, silahkan nanti kalian berdiskusi untuk menjawab lembar kegiatan mahasiswa ini. Oke. Untuk yang di belakang. Baik, silakan bisa berdiskusi dengan temannya. Saya beri waktu untuk berdiskusi selama 20 menit ya, atau 15 menit, tidak usah terlalu lama. Bisa diisi dengan teman-temannya. Boleh untuk berkumpul ya, kalau mau mengerjakan boleh. Untuk berkumpul mengerjakan. Oke. Silakan untuk dikerjakan. Apabila ada yang kurang dimengerti, boleh untuk ditanyakan ya, terkait dengan LKM yang sudah saya bagikan. Sudah bisa dikerjakan. Untuk yang pengamatan pertama boleh dilihat. Bisa digunakan handphone untuk terkait dengan pencarian mungkin hewannya. Bisa difoto juga. Kan sudah dapat filenya juga. Ada kesulitan terkait dengan pengerjaannya? Oke, belum ada. Boleh dikerjakan pelan-pelan. Diskusikan dengan temannya juga, oke? Wah, cepat sekali kelompok ini. Boleh ya, digunakan handphonenya untuk mencari, boleh. Saling diskusi. Apakah ada yang tanyakan dulu terkait dengan LKPD-nya? Tidak ada? Dikerjakan dulu. Sudah nomor berapa? Oke. Boleh diskusikan juga bisa lewat HP ya, untuk browsing kalau sekiranya masih belum kalian pahami terkait dengan beberapa kegiatan langkah yang kalian lakukan. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Belum? Oke, bagus. Boleh ya diisi di bawahnya juga nggak apa-apa. Browsing aja, kalau dirasa memang nggak tahu jawabannya boleh di browsing. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Belum. Nggak ada? Oke. Sudah semua hasil diskusi kalian dengan kelompok? Oke. Bisa kembali ke tempatnya masing-masing sebentar. Mari kita bahas bersama-sama lembar kegiatan mahasiswa kita hari ini. Boleh dipresentasikan ya untuk menjawab dari lembar kegiatan mahasiswa. Mungkin bisa salah satu nanti kelompoknya maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Karena ini ada 5, kebetulan juga kegiatan kita ada 5, bisa mungkin perwakilan 1 orang maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Untuk yang pertama, itu ada kegiatan mengamati. Jadi itu ada 4 spesies dari A, B, C, dan D. Untuk kelompok pertama boleh mempresentasikan hasil dari diskusinya. Baik, saya dari kelompok pertama. Hewan yang termasuk langka ada pada gambar A, C, dan D. Gambar A itu elang Jawa, gambar C itu rusa bawean, dan gambar D jalak Bali. Oke. Sedangkan hewan yang mengalami kepunahan itu pada gambar B, yaitu ada harimau Tasmania. Oke. Terima kasih. Oke, boleh dikasih plus ya. Untuk
Yang dibacakan oleh kelompok 1 sudah tepat ya. Jadi untuk hewan langka itu ada pada opsi A, C, dan juga D. Apakah ada jawaban lain selain itu untuk yang dikatakan langka? Tidak, sama saja. Oke, sudah bagus. Lalu untuk hewan yang sudah punah itu adalah pada opsi yang B. Itu ada pada harimau Tasmania. Oke. Baik, untuk kegiatan selanjutnya kita sesi dalam bertanya. Untuk membuat pertanyaan mungkin bisa untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya terkait dengan membuat pertanyaan. Boleh maju 1 orang ke depan. Oke. Baik, saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana cara menanggulangi hewan A, C, dan D agar tidak mengalami kepunahan? Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa hewan B bisa mengalami kepunahan? Oke, sudah. Terima kasih. Boleh diberi aplaus. Oke, itu adalah pertanyaan dari kelompok 2 ya. Jadi seandainya kalian, Bu, saya punya pertanyaan yang berbeda dari kelompok 2, bagaimana? Tidak apa-apa, karena memang namanya diskusi. Tiap kepala memiliki pendapatnya masing-masing. Jadi tidak apa-apa kalau memang pertanyaan berbeda. Asalkan nanti penjawabannya kalian sesuai dengan pertanyaannya. Oke. Selanjutnya kita dalam mengumpulkan data, boleh untuk maju dari kelompok 3 untuk mengemukakan dari hasil diskusinya. Silakan, Vela, dibacakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang status konservasi dari suatu spesies. Untuk spesies yang pertama yaitu ada elang Jawa, Nisaetus bartelsi, statusnya yaitu genting. Lalu yang kedua ada harimau Tasmania, Thylacinus cynocephalus, statusnya yaitu punah. Lalu ada rusa bawean, Axis kuhli, untuk statusnya yaitu kritis. Lalu yang terakhir ada jalak bali, Leucops rotiscilki, statusnya yaitu genting. Oke. Terima kasih, Vel. Bila diberi aplaus, teman-teman sudah maju. Oke, itu yang bisa kalian cari di iucnredquiz.org sesuai dengan yang ada dalam LKM ya. Kalian bisa cari di sana. Jadi kalau nanti ada kendala terkait dengan, Bu, ternyata saya cari tidak ada, tidak bisa, tidak muncul, mungkin bisa jadi itu kalian menuliskannya salah. Nama latinnya mungkin dia kurang I atau mungkin kurang U, itu juga bisa mempengaruhi. UI itu juga mempengaruhi kalau nama latinnya berbeda. Jadi dilihat betul-betul nama latinnya itu apa ya, jadi kalian bisa menyesuaikan. Itu. Untuk yang keempat, boleh untuk kelompok 4 maju 1 orang untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Bisa dibacakan dengan keras supaya teman yang di belakang juga ikut mendengarkan. Silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari beberapa pertanyaan pada kegiatan pengasosiasi. Untuk jawaban yang pertama, yakni melakukan restorasi terhadap hutan yang menjadi tempat tinggal spesies tersebut dengan melakukan pemeliharaan secara ex situ dan in situ apabila ada spesies tersebut dalam keadaan genting. Yang kedua, untuk soal yang kedua, agar generasi masa depan dapat mengobservasi dan meneliti hewan tersebut secara langsung dan keanekaragaman hayati di alam masih memiliki berbagai macam genetik spesies yang masih bisa dikembangkan. Untuk soal yang ketiga, mengikuti kampanye dalam melestarikan hewan yang terancam punah dan aktif dalam melakukan penghijauan lingkungan. Oke, sudah. Terima kasih, bisa diberi aplaus. Bagus sekali ya menjawab pertanyaannya dengan sudah lumayan lengkap. Boleh untuk yang paling terakhir nih, kita untuk dari semua diskusi yang sudah kita lakukan, boleh untuk kelompok yang terakhir memberikan suatu diskusinya terkait dengan kesimpulan. Maju 1 orang ke depan. Oke, dibacakan pelan-pelan aja, enggak apa-apa. Saya akan membacakan kesimpulan berdasarkan observasi data yang telah kami lakukan melalui studi literatur. Hasilnya yaitu suatu spesies di alam perlu dilakukan suatu pemeliharaan secara ex situ dan in situ agar terjaga keanekaragamannya. Gerakan restorasi hutan juga perlu dilakukan
untuk mendukung tempat tinggal spesies agar menjadi lebih baik. Oke, terima kasih atas diskusi yang sudah disampaikan Rani dan kelompoknya. Silakan duduk kembali. Boleh diberikan aplaus. Terima kasih kalian semua, luar biasa. Nanti jangan lupa bisa ditulis nama kelompoknya di depan ya, di LKM-nya, lalu dikumpulkan ke Burosa sebagai bukti dari kalian sudah mengerjakan kegiatan hari ini. Oke, tidak puas rasanya hari ini kalau kita tidak ada yang namanya kuis. Nah, bisa di-scan di depan. Ini kita menggunakan kuis, bisa kalian jawab ya di handphone kalian masing-masing. Kalau ada yang mengalami kendala, boleh maju ke depan untuk di-scan. Tapi saya harap bisa di-scan dengan baik ya. Sudah besar sekali nih, seperti harapan orang tua ya. Sudah masuk semua ke platform WordWall? Oke, bisa langsung dikerjakan. Pengerjaannya bisa sesuai dengan kalian membukanya ya. Silakan dikerjakan masing-masing di handphonenya. Oke. Sudah, di kendala. Sudah. Ada yang mendapatkan nilai penuh? Oke, bagus. Ada lagi yang mendapatkan nilai penuh? Nilai penuh, ada lagi? Masih ada yang kurang? Nilai penuh hanya satu saja di depan? Oke, 4. Oke, nilai penuh. Terima kasih. Yang dapat nilai penuh berarti sudah menyimak pembelajaran ini dengan sangat baik ya. Tidak apa-apa, ini kuis. Masih bisa kita perbaiki di kemudian hari. Jadi pertemuan besok bisa kita maksimalkan kembali pembelajarannya agar nilainya kuis kita di pertemuan minggu depan bisa lebih baik. Oke? Itu. Lalu kalian ada tugas lanjutan terkait dengan yang sudah kita pelajari hari ini. Agar kalian lebih paham lagi, bisa terstimulasi dan mengingat, saya minta tolong ke kalian nantinya bisa mencari salah satu artikel terkait dengan salah satu spesies saja, boleh itu hewan atau tumbuhannya. Bisa kalian cari nanti status konservasinya, bisa dilihat di UCN yang sudah kalian lakukan hari ini. Lalu setelah itu kalian bisa menuliskan bagaimana cara aksi nyata kalian untuk menanggulangi hewan atau tumbuhan yang sudah kalian temukan di artikel itu, agar dia nantinya tidak mengalami kepunahan, ataupun kalau dia sudah langka agar tidak mengalami lebih lanjut langka yang lebih parah lagi. Mungkin dia masih kritis statusnya atau mungkin masih genting, jadi tidak sampai dia mengalami keadaan yang hampir punah. Oke, begitu saja. Ada yang mungkin boleh ditanyakan terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian semua luar biasa. Boleh diberi aplaus dulu. Oke, kalau tidak ada ditanyakan lagi, sekian saja pertemuan kita hari ini. Burosa tutup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosa. Sama-sama. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke. Baik, itulah video pembelajaran pada mata kuliah Biokonservasi Prodi Pendidikan Biologi di Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Video ini menjadi salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.